Shalom Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, interupsi hidup bisa jadi adalah sebuah kesempatan ilahi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, hidup sering kita rencanakan seperti kalender yang tersusun rapi. Tanggal demi tanggal, target demi target, doa demi doa. Kita menyukai kesinambungan, kestabilan, kepastian. Kita ingin hidup berjalan terus, tanpa belokan, tanpa gangguan. Namun kenyataannya, hidup jarang meminta izin, Bapak Ibu. Ia datang dengan interupsi, panggilan tak diharapkan, penyakit yang datang tiba-tiba, kegagalan di tengah keberhasilan, kehilangan saat kita sedang membangun, air mata yang jatuh di tengah doa yang belum selesai. Dan kita sering bertanya, Tuhan, mengapa Engkau mengganggu rencana indahku? Padahal mungkin yang kita sebut gangguan, itu Allah sebut undangan. Yang kita anggap hambatan, itu surga lihat sebagai pintu yang kita ratapi sampai akhir. Justru adalah awal dari maksud kekal Allah. Itu. Natal baru lalu itu dimulai dari sebuah interupsi, Bapak Ibu. Kisah keselamatan tidak dimulai dari rencana manusia, melainkan dari interupsi Allah. Maria adalah seorang gadis muda dengan masa depan sederhana dan teratur. Ia bertunangan, ia bermimpi, ia berharap. Lalu malaikat datang dan menginterupsi hidupnya. Sesungguhnya engkau akan mengandungmu. Lukas 1:31. Kehamilan itu bukan bagian dari rencananya. Ia harus menanggung risiko, salah paham, gosip, bahkan hukuman sosial. Yusuf pun demikian. Ketika ia sudah memutuskan untuk menceraikan Maria diam-diam, Allah menginterupsi tidurnya lewat mimpi. Tidak ada Natal tanpa interupsi. Tidak ada inkarnasi tanpa gangguan ilahi atas rencana manusia yang rapi. Dan ironisnya, keselamatan dunia lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari kekacauan yang diizinkan Allah. Itu. Satu lagi, Allah sering masuk lewat pintu yang kita tutup. Yesus lahir bukan di istana loh, bukan di rumah sakit loh, bukan di tempat yang layak, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Lukas 2 ayat 7. Penolakan manusia menjadi jalan penggenapan Allah. Palungan adalah simbol interupsi terbesar bahwa Allah masuk ke dunia tidak sesuai ekspektasi, bahwa juru selamat datang tanpa kemewahan, bahwa raja lahir di tempat yang dianggap tidak layak, Bapak Ibu. Seringkali kita berdoa, Tuhan, buka pintu yang tertutup, padahal Tuhan kadang berkata, justru melalui pintu yang tertutup itu, aku sedang mengarahkanmu ke rencana yang lebih besar. Interupsi hidup kita ini bukan tanda Allah absen, Bapak Ibu, melainkan tanda ia sedang bekerja di balik pintu itu. Nah, interupsi inilah yang mengubah arah takdir. Lihat Musa, ia mengembalakan domba, rutinitas yang membosankan, lalu semak menyala, menginterupsi hari kerjanya. Lihat Paulus, ia sedang menuju Damsyik dengan surat kuasa, cahaya dari sorga menginterupsi misinya, dan mengubah pemburu jemaat menjadi rasul kasih karunia. Lihat Bartimeus, ia duduk mengemis, hidup yang stagnan Bapak Ibu. Yesus lewat dan teriakannya menginterupsi perjalanan sang guru. Interupsi sering datang bukan untuk menghancurkan Bapak Ibu, tetapi untuk mengalihkan arah. Allah tidak selalu mengubah situasi, tetapi ia mengubah posisi hati agar kita berada di jalur kehendaknya. Dan interupsi apa yang luar biasa? Saliblah
interupsi terbesar di dalam sejarah manusia, Bapak Ibu. Bagi murid-murid, salib adalah interupsi paling menyakitkan. Mimpi Mesias runtuh, harapan hancur, masa depan terasa berakhir. Namun apa yang tampak sebagai kegagalan total Bapak Ibu, ternyata adalah kemenangan kekal. Kubur yang tertutup menjadi jalan menuju kebangkitan. Allah ahli menggunakan interupsi untuk menulis kalimat terakhir yang penuh kemuliaan Bapak Ibu. Apa yang disalibkan manusia, dibangkitkan Allah. Apa yang ditutup dunia, dibuka sorga Bapak Ibu. Ketika hidup kita diinterupsi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin hidupmu sedang diinterupsi hari ini. Rencana yang gagal, doa yang belum dijawab, pintu yang tertutup, dan jalan yang terasa buntu, Bapak Ibu. Jangan terburu-buru menyebutnya kutuk. Jangan cepat-cepat menyimpulkan Allah terlambat. Ingatlah, interupsi bukan akhir cerita, melainkan koma di dalam kalimat Allah. Allah tidak pernah menulis hidup kita dengan tinta kebetulan. Ia menulis dengan hikmat, air mata, dan kasih yang kekal, Bapak Ibu. Nah, coba, Bapak Ibu, belajarlah membaca interupsi itu dengan iman. Malam Natal mengajarkan kita satu hal. Allah paling aktif bekerja ketika hidup terasa paling terganggu. Karena itu hari ini kita belajar berkata, Tuhan, aku tidak mengerti interupsi ini, tetapi aku percaya pada pribadi yang sedang menginterupsiku. Dan suatu hari, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan berkata dengan air mata syukur, Bapak Ibu, interupsi itu ternyata adalah kesempatan ilahi yang menyelamatkan aku dan membentukku sesuai kehendak kita. Amin, Bapak Ibu.